saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacar. Mulutmu harimaumu, kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Betul. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh TikTok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kejaksaan yang sedang viral ataupun yang sedang hangat-hangatnya ini, yaitu terkait Bang Jovi yang mengkritik Mbak Nela Marcela ini terkait dugaan penggunaan fasilitas negara untuk digunakan bersama pacarnya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Nama saya Nela Marcela, seorang staf pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pimpinan. Izin pimpinan, saya hanya ingin menanyakan kepada Jopi apa yang tadi kalau katanya mengkritik saya pimpinan. Saya hanya golongan 2A di Kejaksaan RI ini. Saya hanya golongan 2, pangkat terendah di instansi kejaksaan pimpinan. Saya tidak punya kebijakan. Saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan dan memposting muka saya di sosial medianya pimpinan. Di sini saya juga ingin mengatakan, saya melaporkan ke kantor polisi, tidak ada intervensi dari siapapun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya pimpinan. Nah, jadi ini dari Mbak Nela yang dimana sebagai korban atas penuduhan ataupun dugaan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan Mbak Nela ini dengan pacarnya. Nah, kira-kira kalau dari para netizen ataupun plus warga-warga plus 62 ini, kalau aparat negara menggunakan fasilitasnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, itu bagaimana tanggapannya? Coba tulis di kolom komentar. Ya, jika sekiranya emang itu adalah senioritas ataupun disuruh oleh seniornya ataupun atasannya untuk digunakan Mbak Nela, itu pun tanggapan dari warga-warga plus 62 ini bagaimana? Kiranya kah apakah pas ataupun tidak dengan menurut warga-warga plus 62 ini, apakah yang dilakukan Mbak Nela ini pantas ataupun tidak? Coba tulis di kolom komentar.
Nah, mengenai tanggapan ataupun eh, mengenai tanggapan statement dari Mbak Nela ini, bagaimanakah tanggapan dari Bang Jovi sendiri ketika ia telah dilaporkan ke pihak berwajib? Mari kita simak videonya ya. Setelah ada dorongan mungkin diupayakan untuk restoratif justice, apakah Mas akan melakukan permohonan maaf kemudian dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan baik-baik dengan kepada Jaksa Agung, mungkin kemudian setelah mendapat dari saran anggota legislatif? Iya, kalau Langkah Mas selanjutnya gimana? Kalau langkah selanjutnya begini, upaya restoratif justice itu kan ibarat kata kalau misalkan, jadi kayak framingnya saya itu harus minta maaf, saya mengakui kesalahan, saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Yang pertama, saya tidak pernah menuduh Nela Marcela seperti yang dipublikasikan oleh Konsulen Hukum bahwa saya menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk membuat badan. Saya tidak pernah melakukan itu. Yang kedua, ya saya mengkritik Nela Marcela dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang makan uang rakyat juga, yang tidak boleh ada kritik. Jadi Nah, seperti yang dikatakan dari Bang Jovi ini, Mbak Nela Marcela ini menggunakan fasilitas negara yang tidak seharusnya. Ya, yang dimana Bang Jovi ini tidak akan meminta maaf mengenai tuntutan dari jaksa dari pihak Mbak Nela sendiri, karena ia merasa tidak bersalah atas tuduhan penggunaan fasilitas negara untuk melakukan berhubungan badan. Nah, itu kesalahan ataupun yang dianggap dari Bang Jovi ini tidak melakukannya. Nah, dari video ataupun statement ataupun tanggapan dari Bang Jovi ini, bagaimanakah respon dari warga-warga plus 62 ini? Mari kita cek satu persatu. Nah, ini yang pertama dari Helm, dari public speaking keduanya, mana yang punya kualitas sebagai pelaku penyelenggara pemerintah, mana yang hasil pungutan koneksi juga sudah jelas. Nah ini ya memang dari segi public speakingnya Bang Jovi ini memang cukup bagus dibandingkan dengan Mbak Nela, yang dimana yang tadi video awal tadi yang menjelaskan terkait apa yang ia rasakan ataupun dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tadi, yang dimana Mbak Nela tadi sesugukan ataupun menangis sepertinya, ataupun entah sakit hati ataupun bagaimana. Ya seharusnya dari kedua belah pihak ini jika memiliki kesalahan ataupun rasa tidak enak hati, seharusnya bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu, karena kejaksaan ini aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik-baik. Nah, selamatkan Jovi, Nela kok bisa ya golongan 2A dapat mobil dinas Pajero. Ya ini perlu digarisbawahi ya, itu Pajero itu milik Kajuri ataupun milik atasannya. Nah jadi bukan milik dari Mbak Nela sendiri, itu milik atasannya. Jadi sebagai bawahan mungkin sekiranya Mbak Nela ini atau taat ataupun patuh atas senioritas, kiranya seperti itu. Jadi mungkin ya ngikut-ngikut saja, entah ya enak juga. Selanjutnya dari Hendra Tran STB, tetaplah konsisten dengan prinsip atas dasar kebenaran, tetap semangat Jaksa Jovi Andrea Bakhtiar. Nah ini, jika kamu merasa memang kamu benar dan tidak melakukan kesalahan, maka teruslah satu tujuan dengan apa dasarmu ataupun apa kebenaranmu. Nah, jangan sampai kamu lengah, itu akan menjadi celah untuk kamu akan dijatuhkan. Jadi tetaplah di jalanmu jika kamu itu benar. Selanjutnya dari Yeti Sumiati Jasmi, Bang Jovi calon jaksa agung yang cerdas, jujur, biar negara aman. Nah ya jika memang Bang Jovi ini memang benar ataupun tidak ada kesalahan, maka seharusnya
layak untuk tetap dijadikan aparat negara ataupun dijadikan sebagai jaksa. Tidak harus adanya pencopotan ataupun digugurkan. Nah, ini dari Ricky Persada, menurut gue ada mekanismenya, nggak langsung up ke TikTok, ada prosedurnya, nggak langsung dihakimi. Ya, ini entah bagaimana ataupun ya seharusnya Bang Jovi ini jika merasa tidak suka ataupun memiliki masalah dengan Mbak Nela, seharusnya bisa dibicarakan baik-baik tanpa melibatkan sosial media. Ya, seharusnya sadar akan apakah di posisinya itu, karena Bang Jovi ini adalah kejaksaan yang dimana sebagai aparat negara seharusnya lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Tidak harus semua apapun langsung diflorkan ke media sosial. Apakah ini untuk memviralkan diri sendiri? Ya, mungkin sekiranya awalnya memang untuk membuat viral, akan tetapi malah menjadi bumerang bagi Bang Jovi sendiri sekiranya. Nah, ini ada yang lucu ini dari komentar Oriental. Kalau naksir langsung aja ke orangnya Jovi, bilang perlu datang langsung ke orang tuanya. Ya, jika memang Bang Jovi ini menyukai ataupun memiliki rasa menaruh hati kepada Mbak Nela ini, langsung sajalah diungkapkan, udah dewasa juga. Ya, ini artinya di komen dari Saidah Huta Barat, lebih dari dia bisa dia dapat bung. Waduh. Ya mungkin lah ya. Ya tidak semua harus dipandang dengan sebelah mata, Bang. Ya, dari video tadi yang dimana keduanya telah melangsungkan pelaporan kepada DPR. Nah, bagaimanakah tanggapan dari para anggota dewan ini? Mari kita simak videonya. Jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Jangan kau dengarkan. Ini fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan dari Dengarkan mana. ini, kau taat enggak? Dengarkan. Rawe ini. Nggak boleh gitu. Dengar ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Bang Jovi, tenang dulu. Tenang Kang, tenang. Ya, karena Bang Jovi ini menyela dari apa yang dibicarakan dari anggota dewan ini. Jadi sehingga anggota dewan merasa tidak dihargai. Ya, dimana posisinya Bang Jovi ini ditanggapi oleh anggota dewan. Seharusnya Bang Jovi mendengarkan terlebih dahulu. Ya, mungkin nanti ada waktunya sendiri untuk menanggapinya. Mari kita lanjutkan. Ya, jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan yang ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang saya pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa yang berimbang. Di sini ada kedua jaksa yang dimana seharusnya ini melaporkan ataupun mengurusnya di kejaksaan, bukan di DPR. Ya, yang dimana DPR itu tempat adanya untuk membicarakan, bukan sebagai tempat pengaduan ya kira-kira. Ya mungkin ini sekiranya salah pintu untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Jadi ya dari pihak anggota dewan mengatakan kau itu jangan banyak tikah, baru setahun menjadi jaksa, baru seumur jagung. Baru tumbuh tunas kiranya dari yang dikatakan oleh anggota dewan ini.
Ya, seharusnya lebih bijak lah dalam menggunakan sosial media. Itu akan menyelamatkanmu. Ya, mari kita lanjutkan. Bagaimanakah tanggapan dari para anggota dewan? Tidak ada. Demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nyala Marcella menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacar. Oh, jadi Mohon ini dibatasi waktunya. Ini ada bukti, flexing. Karena ini bukan uang pengadilan. Ya, Uang dari Nyala Marcella dan langsung ke slide berkaitan dengan bukti dari intervensi. Pimpinan, santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Ya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim. dengan tim. Siap. Baik Ini itu ada, aja, ada baik itu proses aja. kriminalisasi yang di slide. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya, Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. siapa Pak? Ya. Ada kata-katamu. Siapa, Supaya semua mendengarkan ini. Siapa Pak? Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan Iya, diucapkan. karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda mengatakan itu. Betul. Ingatkan, Dewan pimpinan, saya ingatkan saudara. Siapa Pak? Siapa Pak? Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Nah, dari video tadi Bang Jovi ini terlihat seperti banyak intervensi yang ia rasakan, sehingga ia merasa tergesa-gesa dalam mengucapkan tanggapan ataupun apa yang akan ia jelaskan. Nah, mari kita lihat bagaimanakah komentar dari warga-warga plus 62 ini. Ini ada komen dari Taci Demi Fashion. Saya penasaran dengan DPR ini. Siapakah yang di belakang Nela ini? Nah, ya, dari saya sendiri ketika melihat aparat negara tidak menyelewengkan ataupun tidak menggunakan fasilitas negara dengan baik, ya sebagai warga negara yang juga membayar pajak dan untuk aparat negara juga ya merasa kecewa ataupun tidak sesuai, tidak seharusnya lah aparat-aparat negara melakukan hal-hal sedemikian rupa itu. Jadi ya harusnya aparat negara itu menjadi contoh ataupun peran yang baik bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak berpikir prasangka buruk terhadap aparat-aparat negara ini. Nah, ini ada tanggapan dari Hinca Demokrat karena mengenai laporan ataupun kasus dari Bang Jovi ini. Mari kita simak videonya. Tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaian yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi, ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan, ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung, ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini, bijaklah sebagai orang tua. Anak muda nih tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu, kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Betul. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok atau di medsos? Tak ada itu. Ya, Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa. Ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya, jadi jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan, kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. seperti yang dikatakan dari Bang Hinca tadi, dari fraksi Demokrat, mengatakan mulutmu harimaumu, yang dimana awal mula kasus ini adalah karena Bang Jovi ini mengkritik Mbak Nela ini dan disebarluaskan, diupload ke media sosial melalui TikTok. Nah, ya seharusnya Bang Jovi ini sadar, mungkin Bang Jovi ini selalu menggunakan media sosial tersebut dalam melakukan penyampaian pendapatnya. Akan tetapi Bang Jovi ini aparat negara yang dimana akan selalu terpantau ataupun diawasi oleh masyarakat ketika melakukan ataupun ketika melakukan sesuatu ya. Karena media sosial TikTok ini akan sangat cepat terviralkan, sehingga masalah yang mungkin sepele yang bisa diselesaikan dengan amat sangat baik-baik, seperti yang dikatakan Bang Hinca tadi, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik antara Bang
Jovi dengan dengan Mbak Nela sendiri. Ya, sebagai atasan seharusnya lebih bijak dalam melakukan ataupun mengkritik bawahannya, di mana Mbak Nela ini sebagai bawahannya, sehingga Bang Jovi lah seharusnya yang memberi saran ataupun arahan-arahan yang baik kepada Mbak Nela ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Jadi sebagai sesama aparat negara, sesama jaksa, seharusnya lebih bijak lah dalam melakukan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kesinambungan yang mengakibatkan berujung kepada pihak yang berwajib seperti ini. Nah, saran saya yaitu berbijaklah dalam bermedia sosial, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kelanjutan dari video Bang Jovi antara kedua jaksa ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.